Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 4 Oktober 2020, saya Samiun Ahmad dari Kompleks Pembangunan Masjid Nurul Ilmi, Bikokoro, Lonjo Boko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, menyampaikan pesan-pesan kebaikan khusus pada hari ini tentang surga dan kenikmatannya pada bagian kecil dari penjelasan tentang surga. Dikutip dari buku-buku tentang surga, salah satunya yang ditulis oleh Muhammad Kamil Hasan Al-Mahami, yaitu Seluk-Beluk Surga. Disebutkan pada halaman 69. Hadis tentang pohon-pohon surga memakan berjilid-jilid buku besar. Namun demikian tidak mudah bagi ahli fikih yang luas ilmunya tentang perkara-perkara agama untuk membahasnya dan menguasai semua segi-seginya, sehingga disarikan pada sedikit halaman ini. Sahabat yang mulia Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan surga Aden dengan tangannya, menggantungnya di dalamnya buah-buahan dan membelah di dalamnya sungai-sungai. Kemudian memandangnya dan berfirman, takallami, bicaralah. Maka surga Aden berbicara, faqalat, berbahagialah orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla melanjutkan, demi kemuliaanku dan keagunganku, tidak ada berdampingan denganku di dalamnya orang-orang bakhil. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, cambulah salah satu di antara kalian, kadar jarak yang ditimbulkan oleh cambuk di surga lebih baik daripada dunia dan yang serupa dengannya. Dan dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, sebuah busur di dalam surga lebih baik daripada apa yang disinari matahari. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesungguhnya tingkatan penghuni surga yang paling rendah, paling sedikit tingkatan dan derajat adalah yang melihat ruh, istri-istri, kenikmatan, pelayan, dan kebahagiaannya sepanjang perjalanan 1000 tahun. Dan yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang melihat wajah Allah pada setiap pagi dan sore. Kemudian Rasulullah SAW membaca dua ayat dari surah Al-Qiyamah, bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mensifati wajah-wajah orang mukmin yang melihat wajah yang maha mulia. Wujuhu yawma izin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat. Surah Al-Qiyamah surat ke-75 ayat 22 dan 23. Wajah yang berseri-seri adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, karena pada hari kiamat wajah mereka menjadi elok dan bercahaya dengan kegembiraan, memperoleh ridha dari Allah Azza wa Jalla dan memperoleh kebahagiaan yang tertinggi dengan melihat keindahan wajah Allah. Itulah makna kebahagiaan batin yang ada dalam surga yang melupakan mereka kepada segala kesenangan yang dinikmati lainnya. Maka masing-masing orang mukmin mendambakan seandainya terus-menerus melihat wajah Tuhannya yang maha mulia, yang maha pemurah, yang maha penyayang, yang maha pengampun, sehingga kedua matanya tidak terpisah darinya selama-lamanya. Hal-hal yang berhubungan dengan pohon surga ini telah dijelaskan dalam buku Syajarah Tubah, pohon yang sangat baik, dan buku kedua berjudul Sidrah Al-Muntaha, yang keduanya merupakan bagian dari rangkaian ini. Al-Mausu Al-Qurainiyah,
karya penulis dan penerbit yang sama. Dijelaskan pula tentang pohon musik. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, maka dia mengetahui segala sesuatu tentang jiwanya. Maka menurut tabiatnya manusia suka mendengarkan musik dan lagu. Dari Nabi Allah Daud alaihissalam sendiri bagus suaranya dan pandai memainkan seruling. Tentang ini kami telah menerbitkan sebuah buku berjudul Mazamir Daud, Seruling Daud, yang kami masukkan dalam rangkaian buku Kisahun min Al-Quran Al-Karim, kisah-kisah dari Al-Quranul Karim. Demikianlah pula Rasulullah SAW sangat menyukai suara yang bagus saat membaca Al-Quran. Beliau menjadikan Bilal ibnu Rabah sebagai muazzinnya yang khusus karena kebagusan suaranya. Tekanan suaranya mengundang kesedihan dan ketakwaan yang sangat berpengaruh terhadap orang-orang muslim saat itu. Tentang hal ini telah dijelaskan terperinci dalam buku Bilal ibnu Rabah yang merupakan bagian dari buku Usma al-Islam, para tokoh-tokoh Islam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kenikmatan mendengar seperti kenikmatan melihat dan kenikmatan lainnya yang akan dinikmati oleh penghuni surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam surga ada pohon-pohon yang batangnya dari emas dan cabangnya dari permata mutiara. Kemudian angin menghembusnya sehingga bergoyang, keluar darinya suara-suara yang sangat indah. Tidaklah orang mendengarkan suara-suara yang lebih nikmat dari itu. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, di dalam surga ada sebuah pohon yang berada di atas rombongan orang-orang yang berkendaraan. Setiap goyangannya sepanjang perjalanan seorang pengendara yang gigih selama 100 tahun yang tetap berada di bawah naungannya. Maka keluarlah penghuni surga, penghuni surga, tempat-tempat yang tinggi, dan selain mereka untuk berbincang-bincang di bawah naungannya itu. Sebagian mereka ada yang menginginkan sesuatu yang ia sebut sebagai permainan dunia. Lalu Allah Azza wa Jalla mengirimkan angin dan suara, sehingga bergelarlah pohon-pohon itu yang menghasilkan segala permainan yang ada di dunia. Dan disebutkan di dalam Nisa al-Jannah, perempuan-perempuan surga, disabdakan oleh Rasulullah bahwa setiap orang mukmin di dalam kehidupannya yang kekal dan menikahi sebanyak 4.000 perawan, 8.000 janda, dan 100 bidadari surga. Mereka semua berkumpul pada setiap 7 hari dan mendendangkan suara yang bagus dan mempesona dengan nada yang indah. Semua makhluk belum pernah mendengarnya. Di antara perkataan mereka adalah, kami ini kekal dan tidak akan binasa. Kami ini menyenangkan dan tidak akan menyusahkan. Kami ini rela dan tidak akan membenci. Kami ini tetap tinggal dan tidak akan meninggalkan. Berbahagialah siapa yang menjadi milik kami dan kami menjadi miliknya. Rasulullah SAW bersabda bahwa di dalam surga ada sebuah sungai sepanjang wilayah surga. Di kedua tepinya ada perawan yang berdiri menghadap dan bernyanyi dengan suara-suara yang paling bagus yang didengar oleh seluruh makhluk, sehingga mereka tidak mengira bahwa di surga ada kenikmatan seperti itu. Sahabat Ka'ab ibnu Luwa berkata tentang tafsir ayat yang difirmankan Allah, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah As-Sajdah, surat ke-32, ayat 17. Tentang ayat di atas yang telah disebutkan, Ka'ab berkata, sesungguhnya Allah Jalla wa Jallalu menciptakan sebuah tempat tinggal dengan menjadikan sekehendaknya. Di dalamnya istri-istri, buah-buahan dan minuman, kemudian dia menutupnya. Maka tidak seorang pun dari makhluknya yang dapat melihatnya, tidak Jibril dan tidak pula malaikat lainnya.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah telah bersabda, pohon kurma surga itu batangnya zamrud hijau, pintalannya emas merah, pelepahnya pakaian bagi penghuni surga. Di antaranya ada yang baru berupa potongan-potongan dan ada yang sudah jadi pakaian mereka. Buah-buahannya bagaikan puncak sangat besar, sedangkan airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu dan lebih lembut dari keju, serta tidak terdapat satu biji pun. Oleh karena itulah Rasulullah bersabda tentang buah tin bahwa ia adalah salah satu buah surga yang tidak ada bijinya. Dari Ibnu Abbas tentang pohon surga dan sebagaimana pelepahnya akan menjadi pakaian yang indah bagi penghuni surga, Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah telah bersabda, tempat tinggal orang mukmin di dalam surga adalah 40.000 tempat tinggal, yang di dalamnya mutiara dan sebuah pohon yang menumbuhkan pakaian. Maka seseorang mengambilnya dengan jari-jarinya, dengan menunjukkan telunjuk dari ibu jarinya, 70 pakaian yang dikelilingi oleh mutiara dan marjan. Ka'ab meriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, seandainya sebuah pakaian dari pakaian-pakaian penghuni surga dipakai hari ini di dunia, niscaya pingsanlah orang yang melihatnya dan mati, dan mata mereka tidak akan kuat memandangnya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya seorang perempuan dari perempuan-perempuan surga datang secara tiba-tiba ke dunia ini, niscaya ia memenuhi antara keduanya, surga dan dunia, dengan bau harum dan meneranginya. Tutup di atas kepalanya sungguh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah bersabda, pohon buah delima surga dikelilingi oleh banyak manusia, makhluk yang banyak yang makan darinya. Apabila terlintas dalam ingatan salah satu di antara mereka sesuatu yang ia inginkan, maka ia akan mendapatinya di tangan yang ia gunakan untuk makan. Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah telah bersabda, tidaklah seorang memasuki surga kecuali ia akan dibawa ke sebuah pohon yang sangat bagus. Lalu dibukakan baginya kelopak bunganya dan ia dapat mengambil dari mana saja ia suka. Bisa putih, merah, hijau, coklat, dan hitam seperti mengambil bunga. Bahkan lebih halus dan bagus darinya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat dari surah An-Nisa tentang orang mukmin yang dimasukkan ke surga. Dan dia memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin menyengat. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buah-buahnya mudah memetiknya semudah-mudahnya. Surah An-Nisa surat ke-76 ayat 12 dan 14. Ahli tafsir mengatakan tentang kemudahan memetik di surga bahwa jika salah satu penghuni surga menginginkan buah-buahan, maka yang mengandung buah itu akan turun kepadanya sehingga ia dapat mengambilnya. Dan jika ia berdiri tegak, maka dahan itu pun akan tegak sesuai dengan jangkauan tangannya. Seorang sahabat yang mulia, Al-Bara Ibnu Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya penghuni surga makan dari buah-buahan surga dalam keadaan berdiri, duduk, dan terlentang. Burung panggang di surga. Allah telah berfirman dalam surah Al-Waqiah, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmin thayrin mimma yastahun. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Surah Al-Waqiah surat ke-56 ayat 20 dan 21. Ahli tafsir Ibnu Abbas mengatakan bahwa jika salah satu penghuni surga menginginkan daging burung apa saja, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan burung yang matang sehingga tidak perlu lagi disembelih dan disakiti, karena di surga terbebas dari penyakit dan tindakan menyakiti serta menumpahkan setetes darah. Pun jika terbetik dalam hati seorang mukmin ingin memakan daging burung panggang, maka ia akan segera datang di antara tangannya. Sahabat yang dikenal ahli fikih Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya kamu akan melihat burung di surga. Jika kamu menginginkannya, maka ia akan datang dalam keadaan terpanggang di antara kedua tanganmu.
Ibunda orang-orang mukmin As-Saddiyah Maimunah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ia mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya seorang yang menginginkan burung di surga, maka ia akan datang dalam keadaan takut, sehingga hinggap di atas meja makannya, ia tidak dikenai asap dan tidak disentuh api. Maka ia makan darinya sampai kenyang, lalu terbanglah burung itu kembali. Demikian pula seorang sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda tentang burung-burung surga. Sesungguhnya di dalam surga ada seekor burung yang memiliki 70.000 bulu. Ia datang dan hinggap di sisi seorang dari penghuni surga, lalu bergoyang dan tampaklah pada setiap bulunya sebuah warna yang lebih putih dari salju, lebih manis, lebih halus dari keju, dan lebih lezat dari madu. Tidak ada warna yang menyerupai kawannya, lalu terbanglah ia. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksud dari hadis Rasulullah di atas adalah bahwa burung ini memberikan kenikmatan kepada seorang mukmin dengan pemandangan yang indah dan mengagumkan, di mana ia memiliki warna-warna yang berlainan seperti putih, merah, coklat, dan hijau. Burung itu pun membekalinya dengan beberapa pengetahuan tentang alam yang tinggi. Inilah sesuatu yang abstrak, sebagaimana dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya surah Asy-Syu'ara, wa uzlifatil jannatul lil muttaqin, dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa. Demikianlah salah satu dari bagian surga telah kita bahas pada pagi hari ini. Semoga menajamkan hati kita untuk berlomba-lomba mendapatkan surga Firdaus, surga yang paling tinggi di bawah kaki aras. Disebutkan dalam hadis qudsi bahwa surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Dia terletak di bawah daripada aras Allah yang agung. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.